Bina Dharma. Pada tahun 1986, terjadilah perubahan anggaran dasar GMKI pasal 2 tentang dasar organisasi, yaitu dari Alkitab diganti dengan Pancasila sebagai asas GMKI. Dari Menpora Abdul Ghafur waktu itu yang memaksa ormas mahasiswa khususnya untuk segera merubah anggaran dasarnya dan mencantumkan dasarnya Pancasila satu-satunya. Waktu itu lebih populer asas tunggal. Nah, segera dengan itu kita bereaksi, terutama kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung waktu itu kita paling keras menolak itu. Dan teman-teman HMI juga sampai pecah saya kira gara-gara itu. Kita juga GMKI hampir pecah. Di internal pengurus pusat ada dua pendapat besar mengenai asas tunggal ini. Pertama, yang setuju umumnya teman-teman yang orientasi ke pegawai negeri, orientasi ke arah Golkar ketika itu yang setuju, dan kita saya Alex kita termasuk yang tidak setuju dengan asas tunggal, sehingga segera kita kaji sebetulnya apa maksud dibalik ini semua. Nah, kita diskusi, ketemu Pak TB Simatupang di PGI. Akhirnya seperti biasa Pak TB Simatupang bikin forum. Dari sejumlah diskusi terciptalah rumusan. Sebetulnya ini asli dari hasil diskusi dan dirumuskan oleh TB Simatupang bahwa bukan asas tunggal, merubah dia Pancasila satu-satunya asas bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Itulah yang diterima waktu itu, masuk ke akhirnya ke GBHN TB Simatupang. Dan kita pun di dalam terjadi perdebatan di mana kita cantumkan itu. Kalau kita rubah kayaknya perasaan merubah dasar Yesus Kristus itu dengan Pancasila kayaknya sangat berat sekali. Nah, waktu itu kita buat alternatif. Pertama, dasar Yesus Kristus itu kita masukkan di pembukaan, sementara asasnya kita bedakan. Asas itu kita masukkan di situ Pancasila. Karena apa pertimbangannya? Dasar dari Yesus Kristus itu, dasar kita itu bukan karya dari manusia, itu transendental dari Tuhan yang datang. Beda dengan Pancasila, karena itu dia ideologi, dia karya manusia, dia bisa berbeda. Kekuasaan rezim Soeharto dan Orde Baru setelah kontroversi asas tunggal semakin kuat dengan dukungan tentara. Soeharto memantau perlawanan yang dilakukan melalui pembentukan kelompok diskusi dan kelompok pers mahasiswa. Soeharto yang pada waktu itu kekuasaannya mulai menggurita di mana-mana, merangsek masuk ke dalam hubungan gereja dan negara. Kekuasaannya pun ikut meluluh lantakkan HKBP, salah satu gereja tertua dan terbesar di Indonesia. Tak berapa lama setelah tragedi HKBP, Kongres ke-24 di Pekanbaru ditolak untuk digelar oleh sebuah kekuatan massa. Konon, kritik GMKI atas keterlibatan Soeharto meluluh lantakan HKBP merupakan alasan kuat bagi penolakan tersebut. Tahun 92 sampai dengan 94 untuk periode yang pertama. Pada masa-masa akhir tahun 92 itu di tingkat negara, politik pengendalian itu masih berlangsung dengan sangat kuat, di mana negara memiliki kekuasaan yang sangat tinggi di dalam mengendalikan seluruh kegiatan kemasyarakatan, kegiatan politik, bahkan kegiatan ekonomi. Itu ditandai dengan politik sentralisasi di bidang politik dan sentralisasi di bidang ekonomi. Itu tidak mempengaruhi saja kehidupan kenegaraan, tetapi juga kehidupan seluruh kegiatan kemasyarakatan termasuk GMKI. Nah, di awal kepemimpinan kami, situasi negara seperti itu. Jadi KNPI pun dikendalikan oleh negara, bahkan semua baik partai politik maupun ormas-ormas juga dikendalikan oleh negara. Jadi misalnya muktamar dari NU, muktamar dari Muhammadiyah, itu semua di bawah kendali negara. Dan apalagi posisi presiden waktu itu masih sebagai ketua Dewan Pertimbangan Golkar.
dan bahkan mempunyai wewenang yang sangat kuat untuk membatalkan keputusan Munas sekalipun. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pada waktu itu GMKI berada di dalam situasi di mana negara menerapkan politik pengendalian, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. 4 tahun setelah peristiwa penolakan Kongres ke-24 1992, situasi semakin memanas. Di banyak lini, para kader GMKI mulai melakukan perlawanan demi perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan Soeharto. Kader-kader GMKI yang terdistribusikan di partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat, dan komite aksi mahasiswa memberikan kontribusi yang signifikan pada waktu itu. Tanggal 27 Juli 1996 pun menjadi mimpi buruk yang takkan pernah terlupakan selamanya. Pagi itu, kantor sekretariat PDI diserang habis-habisan oleh kekuatan besar yang merupakan persekongkolan jahat. Tentara pun merangsek masuk ke sekretariat GMKI mencari aktivis-aktivis GMKI yang terlibat. 1 hari setelah tragedi itu, di sebuah hotel, atas inisiatif beberapa senior kelompok Cipayung, digagas sebuah lokakarya menuju perubahan. Mulai dari lokakarya inilah, jalan-jalan maju menuju perubahan Indonesia diupayakan bersama. GMKI, GAMKI telah ikut pada mulai 96, 1 hari sesudah peristiwa 27 Juli, ikut dalam seminar tentang perubahan. Jadi kami sudah lama dengan teman-teman yang namanya kelompok kebangsaan memikirkan dan mengupayakan supaya ada perubahan. Hal itu telah kami gagas sejak tahun 94. 94, 95 dan 96 lah. Seminar pemuda itu ya. Jadi tahun 94 teman-teman kelompok kebangsaan antara lain Gus Dur, Midian Sirait, Dahlan Ranu Miharjo, dan beberapa teman, termasuk beberapa teman dari tentara